Bante, Bandami Bante, izin menyampaikan dhamma. Biku Sangga yang saya muliakan, Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian yang berbahagia, turut bersenang kami beranumodana kepada Ibu Bapak sekalian atas kebajikan, atas kesempatan yang baik yang dimiliki pada siang hari ini, yang dimana Anda dapat meluangkan waktu untuk datang ke wihara, untuk berdana makanan secara langsung kepada Biku Sangga, yang dimana ini merupakan hal yang sangat baik, yang tidak banyak orang memiliki kesempatan untuk melakukannya. Pada masa akhir kehidupan Sang Buddha, salah satu pesan yang diberikan oleh Sang Buddha pada waktu itu kepada Bante Ananda, yaitu Sang Buddha berpesan agar ketika Sang Buddha telah mangkat, maka Dhamma dan Vinaya yang akan menjadi guru yang menggantikan posisi dari Sang Buddha. Dari percakapan ini mungkin kita melihat itu adalah percakapan yang terjadi antara guru dan murid, yang dimana muridnya adalah seorang biku. Tapi coba kita telaah lagi, yang dimaksudkan Sang Buddha sebagai guru dan juga murid di sini adalah siapa? Dalam satu perumpamaan, Sang Buddha pernah memberikan penjelasan bagaikan banyaknya sungai yang terdapat air yang mengalir. Sungai Gangga, Sungai Yamuna, dan sungai-sungai yang lain. Kesemua airnya itu akan akan menuju satu tempat yang sama, akan menuju pantai, bersatu di samudra. Dan ketika kita pergi ke tengah-tengah laut, kita mengambil satu gayung air, kita tidak dapat melihat, kita tidak dapat memilah air yang ada di gayung tersebut adalah air dari sungai apa. Apakah dari Sungai Gangga, Sungai Yamuna, atau mungkin Sungai Bahakam, atau sungai-sungai yang lain. Kita tidak dapat memilah air-air itu dari ujung mana, dari sungai yang sebelah mana. Semua air itu telah menjadi satu di dalam samudra. Dan pada akhirnya kita akan memandang itu sebagai air laut. Begitu juga para murid yang yakin terhadap Sang Buddha Gotama, yang menyatakan diri berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita semua datang dari berbagai macam latar belakang, yang mungkin pada zaman Sang Buddha datang dari beragam kasta, dengan perawakan yang berbeda, dengan warna kulit yang berbeda. Akan tetapi ketika datang meyakinkan diri bahwa berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, menjadi siswa dari Guru Agung Buddha Gotama, maka kita semua menjadi siswa yang memiliki satu tujuan yang sama untuk mencapai apa yang dicita-citakan, apa yang dipesankan oleh Sang Buddha, yaitu menuju akhir penderitaan. Apakah menjadi seorang pabajita, biku, bikuni, atau menjadi seorang garawasa, upasaka ataupun upasika, kita semua adalah siswa dari Guru Agung Buddha Gotama. Dan pada saat ini, meskipun Sang Buddha telah lama parinibbana, tapi ada yang ditinggalkan oleh Sang Buddha. Ada yang dijadikan oleh Sang Buddha sebagai patokan ketika beliau telah mangkat, yaitu Dhamma dan Vinaya, yang secara turun-temurun dengan upaya yang sangat besar mencoba dijaga oleh banyak orang sehingga bisa didengar, bisa dipahami, bisa dipelajari
oleh semua orang di setiap zaman sejak 2500 tahun yang lalu hingga saat ini. Sekilas kita melihat bahwa Dhamma dan Vinaya itu hanya sekedar dijaga oleh para biku saja, para bikuni saja, oleh orang-orang yang menggunakan jubah saja. Akan tetapi, jika kita meneliti lebih dalam lagi, ketika kita menelaah lebih dalam lagi, kita bisa melihat bahwa keberadaan Dhamma dan Vinaya yang masih ada hingga saat ini semata-mata tidak hanya karena perjuangan para biku, semata-mata tidak hanya perjuangan para kaum-kaum yang menggunakan jubah, tapi juga adalah perjuangan dari semua orang yang membantu, termasuk juga dari pihak Garawasa, para upasaka dan upasika, yang juga termasuk sebagai murid Sang Buddha. Bantuan yang dapat diberikan oleh upasaka dan upasika yang akan saya bicarakan pada siang hari ini tidak hanya sekedar bantuan untuk memberikan dana makanan, tidak hanya bantuan untuk membantu menyediakan 4 kebutuhan, 4 kebergantungan seperti jubah, makanan, tempat tinggal, dan juga obat-obatan. Itu hanyalah satu dari sebagian banyak hal yang dapat Anda lakukan yang tidak dapat kami lakukan sebagai seorang biku. Banyak hal yang mungkin terdengar sepele, terlihat sepele, akan tetapi ketika dilihat lagi, ketika dilihat secara mendalam, itu merupakan upaya yang sangat hebat sekali, upaya yang sangat berat sekali, yang dampaknya terhadap perkembangan Buddha Dhamma sangat besar sekali. Dalam beberapa kesempatan pertemuan antara para pabajita dan juga garawasa, apakah dalam sanggadana atau dalam upacara-upacara tertentu, atau seperti saat ini mungkin terlihat yang sering kali diketahui, yang sering kali dipahami adalah para biku yang melakukan kebajikan, para biku yang membantu, para biku yang ini, para biku yang demikian. Akan tetapi itu hanyalah penelaahan dari satu sisi saja. Para biku di sini tidak bisa memasak makanan, yang dimana tentunya ini perlu dipersiapkan dan dibantu oleh Anda sekalian, para upasaka dan upasika, yang jauh-jauh datang ke wihara, yang susah payah meluangkan waktu mempersiapkan dana makanan, dan berdana makanan secara langsung kepada biku sangga. Tapi ini hanya adalah salah satu sisi saja. Banyak hal yang tidak dapat kami lakukan sebagai seorang biku, sebagai batasan dari seorang biku, yang dimana Anda sebagai orang tua, sebagai warga masyarakat yang baik, itu dapat melakukan hal-hal tersebut. Seperti contohnya, kita mengetahui dari teori-teori secara umum, pengetahuan secara umum, dan dalam Dhamma juga dijelaskan tentang hak dan kewajiban orang tua dan murid, orang tua dan anak. Keberadaan dari orang tua bagi anaknya merupakan keberadaan yang sangat penting, yang dimana orang tua menjadi sumber pendidikan yang pertama dan yang utama bagi seorang anak, yang paling cepat, yang paling dekat bagi seorang anak. Sumber untuk mendapatkan tata cara perilaku yang baik dan benar sekiranya seperti apa, itu diajarkan oleh orang tua yang paling pertama dan yang paling utama, yang paling dekat. Kami para biku tidak dapat memberikan pemahaman Dhamma secara intensif kepada anak-anak dalam setiap paginya, siang hingga sore hingga ke malam harinya. Itu adalah suatu ketidakmampuan yang dimiliki oleh para pabajita dalam hal tersebut. Sehingga di satu sisi kita juga bisa melihat bahwa keberadaan agama Buddha di masa depan itu tidak hanya bergantung pada keberadaan daripada biku saja, tapi juga bagaimana peran para garawasa, upasaka, upasika sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai keluarga,
dalam mengembangkan Buddha Dhamma, dalam mengembangkan Dhamma Winaya yang diajarkan di keluarga, diajarkan kepada anak-anak. Dan ini adalah satu hal yang dapat memberikan dampak juga, yang menjadi penyebab kenapa agama Buddha bisa berada di Indonesia hingga saat ini, bisa berkembang ke seluruh dunia, bisa bertahan selama 2500 tahun lamanya. Tidak hanya dari sisi kaum pabajita saja, tapi juga dari para perumah tangga, yang dimana perannya itu tidak hanya sekedar mempersiapkan atau memberikan kecukupan atas 4 kebutuhan pokok para biku, tapi juga memberikan pendidikan, memberikan sebuah kebiasaan yang baik, yang pantas, sesuai dengan dhamma ajaran Sang Buddha kepada siapapun dari sisi keluarga, masyarakat, dan secara bangsa dan bernegara. Demikian inilah salah satu hal yang juga patut untuk diberikan satu apresiasi tidak hanya kepada para biku, para bikuni, samanera, atasilani, samaneri, dan yang lain-lain. Tidak hanya dari sisi pabajita, tapi juga dari sisi perumah tangga. Adalah satu hal yang sangat patut untuk diberikan apresiasi. Meskipun kecil, hanya dari lingkungan keluarga, akan tetapi jika diberikan secara intensif, jika dikembangkan, jika dilaksanakan secara terus-menerus, maka dampaknya akan memberikan hasil yang sangat signifikan terhadap perkembangan Buddha Dhamma. Setidaknya yang paling pertama di keluarga dulu, yang paling dekat, yang paling kecil, yang paling sederhana, yaitu keberadaan Buddha Dhamma di keluarga, kemudian ya keluar ke masyarakat, dan ketika semua itu terjadi, kita semua bisa merasakan dampak dari perkembangan, dari hal-hal yang kecil yang kita lakukan di keluarga. Demikian inilah satu patah, dua patah kalimat untuk memberikan motivasi kepada Anda, para ibu bapak sekalian, yang semoga nantinya dapat dengan lebih giat lagi, lebih bersemangat lagi untuk mengembangkan Buddha Dhamma di keluarga, di dalam diri sendiri, yang dapat memberikan manfaat yang tidak terhingga, sehingga kita semua sebagai siswa dari Sang Buddha dapat berupaya, setidaknya dapat berupaya untuk menekan, untuk tidak memunculkan hal-hal yang buruk yang ada di dalam diri kita, untuk tidak memunculkan hal-hal yang buruk yang belum ada di dalam diri kita, untuk mengembangkan hal-hal yang baik yang ada di dalam diri kita, untuk memunculkan hal-hal yang baik yang belum ada di dalam diri kita. Dan bahkan semoga pula kita mengembangkan diri kita sehingga mencapai tujuan akhir dari segala tujuan, mencapai ketercapaian, mencapai akhir dari segala derita. Demikian penjelasan Dhamma pada siang hari ini. Anumodana. Kini tiba saatnya bagi kita untuk melimpahkan jasa kebajikan yang telah dilakukan pada siang hari ini kepada sanak keluarga kita yang telah meninggal. Silahkan airnya dituang dan direnungkan di dalam batinnya masing-masing. Semoga dengan mengetahui jasa kebajikan yang dilakukan pada siang hari ini, semoga sanak keluarga turut berbahagia. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang, ewa mewa ito dinang petanang upakapati, icitang patitang tumhang kipamewa samijatu, sabbe purentu sangkapa cando panaraso yatha manijoti raso yatha. Wiwajantu sabarogo winasatu mate bhavatwantarayo sukhi dighayo bhava abhiwa danasile sanechang wudha pacayino Cattaro dhamma vadhanti ayuwanno
sukhang balang sa'athaladha sukhita wirulha buddha sasane aroga sukhita hohi sahasa pehinyati bhi so athaladho sukhito wirulho buddha sasane arogo sukhito hohi sahasa pehinyati bhi te athaladha sukhita wirulha buddha sasane aroga sukhita hota sahasa behinyati bhi ratanataya nubhavena ratanataya tejasa Dokharoga bhaya wera soka satucupadawa aneka antaraya piwinasantu asesato jaya siddhidhanang labhang sodhi bhagyang sukhang balang Siri ayu cawano cabhogang wudhi caya sawa satawa saca ayu cajiwa siddhi bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata Sabba buddha nubhavena sada sothi bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba dhamma nubhavena sada sothi bhavantu te Bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sangha nubhavena sada sothi bhavantu te